Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Mimi Widyaloka dengan NIM 2409511055 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur mengenai penyakit bakteri pada hewan yang terjadi di masyarakat. Dan di sini saya mengambil tema diare putih pada anak babi, studi kasus kolibasilosis dan strategi pengendalian. Baik, yang pertama kita masuk ke latar belakang masalah. Salah satu tantangan besar dalam peternak babi di Indonesia yaitu tingginya angka kematian anak babi pada fase awal kehidupan. Salah satu penyakit yang paling sering menjadi penyebab yaitu kolibasilosis. Nah, kolibasilosis yaitu infeksi bakteri Escherichia coli yang menyerang saluran pencernakan anak babi. Nah, penyakit ini dikenal juga dengan sebutan diare putih. Karena ditandai dengan keluarnya feses berwarna putih kekuningan dan berair, lalu disertai dehidrasi berat, serangan penyakit ini biasanya muncul pada hari pertama hingga minggu pertama setelah lahir, terutama pada anak babi yang tidak mendapatkan cukup kolostrum dari induknya. Kolibasilosis dapat menyebar dengan cepat di lingkungan peternakan yang lembab, kotor, dan memiliki manajemen sanitasi yang buruk. Akibat penyakit ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menurunkan tingkat kesejahteraan hewan dan mengancam keberlanjutan usaha peternak rakyat. Melihat dampak yang ditimbulkan itu sangat penting untuk memahami bagaimana penyakit ini terjadi dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyebarannya sejak dini. Baik, selanjutnya kita masuk ke masalah yang disampaikan. Nah, terdapat 9 ekor anak babi yang baru lahir sekitar 1 minggu yang lalu dan belum ada pemberian obat, vitamin, atau perlakuan khusus pada induk maupun anak pasca partus. Nah, anak-anak babi mengalami diare berwarna putih encer selama 5 hari berturut-turut dan kondisi tubuh itu tampak lemas, kurang aktif, dan sering berbaring. Anak babi belum mampu makan sendiri, sehingga hanya mengandalkan air susu dari induknya. Nah, kandang dan tempat pakan jarang dibersihkan, terlihat lembab dan kotor. Air minum berasal dari tangki air terbuka berpotensi terkontaminasi kotoran atau bakteri. Kebersihan kandang yang buruk diduga menjadi faktor utama timbulnya kasus diare putih atau kolibasilosis. Baik, kita selanjutnya akan masuk ke gejala klinis. Anak babi tampak lemah dan kurang aktif, sering berbaring di sudut kandang, lalu feses berwarna putih encer keluar terus-menerus dari anusnya atau wedge course. Nah, suhu tubuh meningkat sehingga sekitar 41 derajat Celcius, yaitu menunjukkan adanya infeksi bakteri dan selaput lendir pucat, terutama pada mata atau konjungtiva dan gusi atau gingiva. Nah, pernapasan tipe abdominal dengan gerakan perut terlihat saat bernapas, kulit tampak pucat namun tidak ditemukan luka, kerak, atau kerontokan rambutnya. Nah, anggota gerak lemah, beberapa anak babi terlihat sempoyongan saat berdiri. Nafsu makan menurun drastis hanya bergantung pada air susu induknya dan terjadi dehidrasi, ditandai dengan tubuh tampak kurus, kekenyalan kulit berkurang. Kematian terjadi setelah babi mengalami kehilangan 10-16 derajat cairan tubuh dari berat badannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke cara penularan. Nah, yang pertama itu bisa melalui debu kandang tidak higienis. Debu kandang yang kotor mengandung bakteri E. coli ketika anak babi menghirup debu tersebut. Nah, bakteri bisa masuk lewat saluran pernapasan,
dan kondisi kandang yang beralaskan tanah, jarang dibersihkan, dan kurang mendapatkan sinar matahari. Itu membuat bakteri mudah bertahan dan berkembang biak di lingkungan tersebut. Lalu, bisa melalui makanan dan minuman terkontaminasi. Nah, makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kotoran atau debu yang mengandung bakteri E. coli itu bisa menjadi sumber infeksi. Nah, anak babi yang mengkonsumsi makanan atau minuman ini menelan bakteri dan terinfeksi melalui saluran pencernaan. Berikutnya, melalui saluran pernapasan anak babi. Nah, selain melalui makanan bakteri, itu juga dapat masuk ke tubuh anak babi lewat saluran pernapasan, melalui debu atau udara kotor di kandang yang tidak sehat ini. Nah, ini membuat anak babi lebih rentan mengalami infeksi pernapasan dan sistemik. Lalu, bisa melalui puting susu induk babi yang basah dan terkontaminasi bakteri. Nah, bakteri E. coli itu dapat menempel pada puting susu induk yang basah dan kotor saat anak babi menyusu. Nah, bakteri dapat berpindah langsung ke mulut dan saluran pencernaan anak babi, menyebabkan infeksi, lalu kondisi kandang yang meningkatkan resiko penularan. Nah, berikutnya, kandang yang kotor, beralaskan tanah, jarang dibersihkan, dan kurang terkena sinar matahari memberikan tempat yang ideal bagi E. coli bertahan dan berkembang. Kondisi ini meningkatkan resiko anak babi terpapar bakteri secara terus-menerus. Ketahanan bakteri di lingkungan kandang. Lalu, bakteri E. coli mampu bertahan di lingkungan kandang sehingga sekitar 1 minggu. Jika sanitasi tidak baik, bakteri akan tetap ada dan anak babi dapat terinfeksi berulang kali dalam periode ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke diagnosa. Nah, yang pertama itu diagnosis kolibasilosis dapat dilakukan dengan mengamati gejala klinis, riwayat kejadian, serta bila memungkinkan isolasi dari identifikasi bakteri dan penyebabnya. Lalu, secara klinis, penyakit ini ditandai dengan diare encer berwarna putih atau kekuningan, tubuh lemah, dehidrasi, dan penurunan nafsu makan. Lalu, pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi adanya bakteri Escherichia coli patogen pada sampel feses atau jaringan usus. Nah, selanjutnya bentuk enterotoksigenik dari E. coli atau ETEC merupakan penyebab utama kasus kolibasilosis pada anak babi. Nah, selanjutnya infeksi ini umumnya terjadi karena rendahnya kadar antibodi atau imunoglobulin yang seharusnya diperoleh dari kolostrum induknya. Selanjutnya, kekurangan kolostrum menyebabkan adanya daya tahan tubuh anak babi melemah sehingga bakteri lebih mudah berkembang di lumen usus dan memicu sekresi toksin penyebab diare. Yang terakhir itu faktor pendukung lainnya meliputi lingkungan kandang yang lembab dan kotor, serta kurangnya tindakan sanitasi dari disinfekti rutin. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengobatan kolibasilosis pada babi. Nah, yang pertama itu pemberian antibiotik. Pengobatan utama dilakukan dengan menggunakan oksitetrasilin atau medoksi LA. Nah, antibiotik golongan tetrasiklin spektrum luas. Dosis yang digunakan yaitu 5 mg atau kilogram berat badan. Diberikan secara injeksi intramuskular atau IM. Nah, obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri sehingga pertumbuhan Escherichia coli dapat dikendalikan. Nah, yang kedua itu terapi pendukung. Nah, untuk mencegah dehidrasi akibat diare terus-menerus, diberikan larutan elektrolit oral atau infus cairan ringan laktat. Nah, pemberian zat besi atau Verdek sangat penting, terutama pada anak babi yang belum mendapatkan suplemen pasca lahir. Hal ini terjadi karena air susu induk hanya menyediakan
1 sampai 2 miligram zat besi per hari. Sedangkan anak babi membutuhkan sekitar